Assalamualaikum DP Papers, selamat datang di podcast Rasa Ruang Suara, tempat keluh kesah mahasiswi farmasi. Jadi di sini ada Kak Nela dan Kak Sekar yang akan bantu kita ngatasin masalah-masalah anak farmasi selama perkuliahan nih. Nah, kita sudah ada beberapa curhatan dari anak farmasi. Jadi ada yang nanya nih Kak, dari Kak Dipa. Pertanyaannya, karena IP ku semester ini di bawah 3, jadinya cuma bisa ambil SKS sebanyak 21. Apalagi sering banget ikut agenda yang jadwalnya bertabrakan dengan agenda lainnya. Hal itu yang membuat IP ku di semester ini anjlok karena tidak sempat belajar. Bagaimana cara mengatasinya ya? Punya tips gak? Gimana nih Kak Sekar, saran dan tipsnya? Hal ini mungkin gak terjadi sama Diva aja ya. Mungkin sebagian besar dari kita yang notabene seorang mahasiswa pasti sering bermasalah dengan hal ini. IP anjlok karena ketidakcakapan dalam memanage waktu dan masih banyak faktor lainnya. Kebetulan nih, aku pernah dengar di suatu tempat, di sebuah siaran yang memberikan informasi bahwa memanajemen waktu itu adalah hal mayor kalau kamu pengen hidupmu penuh dengan sukses. Bukan berarti orang yang suka dengan keadaan insidental nggak bisa jadi orang sukses loh ya. Tapi kebanyakan orang sukses yang kutemui itu ialah orang yang pandai memanage waktu. Simpelnya gini deh, coba aku analogikan supaya kalian semua nggak bingung. Ada 2 orang mahasiswa, namanya Rani dan Ika. Si Rani anak 3 organisasi di internal dan eksternal kampus, sedangkan si Ika mahasiswa tanpa organisasi. Nah, coba tebak, IP siapa yang lebih tinggi? Mungkin 2 opsi yang akan terbersit. Jika kamu memilih Ika, kamu akan berpikir, kalau tidak ikut organisasi dan agenda, bukankah lebih mudah memanage waktu? Karena waktu luangnya mungkin lebih banyak dibandingkan yang ikut banyak organisasi. Ya nggak salah kalau memilih itu, karena logika kita pasti ngarahnya emang ke sana. Tapi ternyata kejadian di lapangan dan di pikiran kita emang kadang suka di luar ekspektasi. Ternyata Rani yang notabene anak 3 organisasi yang kebetulan dia punya peran vital dan sangat sibuk di dalamnya, malah punya IP yang lebih tinggi dibandingkan Ika yang waktu luangnya lebih besar dibandingkan Rani. Mungkin sebagian dari kita bakal punya jawaban gini ya, saya akui kalian benar. Lantas kalian yang tim pro Ika atau tim no organisasi pasti mikir dong, loh kok bisa? Jadi gini teman-teman, balik lagi ke individu. Aku tegaskan sekali lagi, individu. Jadi mau kamu anak organisasi atau kamu anak non-organisasi, semua punya kemampuan untuk memanage waktu. Tapi balik lagi ya, ini semua tergantung niat dan kemauan kamu. Jangan punya kebiasaan, nanti aja deh, masih banyak waktu. Yap, selamat. Jika kalian adalah salah satu dari orang tersebut, yang hobinya nanti-nanti kalian adalah orang yang sedang memupuk penderitaan di masa depan. Kok bisa? Sok tahu nih. Bukannya sok tahu, cuman emang realitanya gitu. Coba deh kamu pikir. Kamu yang sekarang lagi rebahan, gak ngapa-ngapain, gak ada pergerakan, sok mager, padahal tugas banyak. Kalian sendiri yang sebetulnya memupuk penderitaan di masa depan itu. Sedangkan teman kalian ya contohnya saja Rani dan Ika tadi. Si Rani karena punya mindset nggak pengen waktunya terbuang dengan sia-sia, dia nerapin 5 detik pertama yang akan menentukan hidupmu. Apa tuh 5 detik pertama yang menentukan hidupmu? Yap, jadi simpelnya, jika kamu punya pekerjaan dan kamu lagi mikirin mau ngerjain, nah 5 detik pertama itu kamu langsung realisasikan dan langsung dikerjakan. Jangan menunda. Nanti bakalan kejadian nih sama kayak si Ika, merasa punya waktu yang banyak. Tugas yang sebenarnya bisa dikerjain di hari itu juga malah dianggurin dan lebih milih buat ngelakuin hal yang lain. Ya kalau berguna sih nggak apa-apa, tapi kalau cuma sekadar hal-hal unfaedah gimana? Efeknya ditanggung sendiri ya. Salah satunya ya tadi, nggak cuma hanya IP kamu yang anjlok, melainkan hal yang sebenarnya bisa langsung kamu kerjain dan punya manfaat buat kamu, malah terbengkalai, karena kamu lebih milih buat ngelakuin hal unfaedah. Sebenarnya hal ini balik lagi ya ke individu, ada pengorbanan yang mesti tercurahkan kalau pengen hal-hal berjalan baik buat kita. Kuncinya rajin, jangan mager. Aku sendiri punya mindset, nggak apa-apa nggak pintar, asalkan kamu rajin.
Aku, kamu dan kita semua, dan juga Diva pasti bisa. Masih sama-sama belajar kok. Yakin deh, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Jangan lupa usaha yang baik diiringi dengan doa. Mungkin kalau jawaban dari permasalahan Diva, dari Sekar itu aja. Langsung kembali ke Raudah ya. Nah, itu saran dari Kak Sekar nih. Intinya rajin ya, jangan mager. Terus ada lagi nih yang bertanya, tapi namanya gak disebutin nih Kak. Pertanyaannya, lagi di fase capek aja sama kuliah. Bener-bener gak paham sama materi yang disampaikan dosen. Terus lihat teman-teman paham, terus aktif di kelas. Rasanya iri banget. Ngerasa kok aku bodoh banget sih. Jujur, saat ini putus asa banget. Mungkin dari Kak Nela bisa kasih saran nih. Jadi gini, percaya nggak percaya, semua orang pernah ada, bahkan sedang ada di fase kayak kamu. Orang nggak statis pintar dan menguasai semua materi. Bahkan aku yakin, orang yang kita anggap sangat pintar atau bahkan jenius punya titik lemahnya. Tapi, poin utamanya bukan itu. Ini nih yang pengen aku kasih tahu sama kamu. Pernah dengar tentang kalimat, orang pintar bakalan kalah sama orang rajin. Dan tidak perlu pintar, yang penting kamu rajin, tekun, dan ulet. Basi nggak sih kalimat gini tuh? Kayak omongan kosong doang. Pasti ada yang punya pikiran, ya nggak mungkin lah, tetap aja orang yang pintar bakalan menang dan dari si rajin. Ya gimana ya, namanya juga hidup. Kadang ada suatu hal yang gak berjalan sesuai dengan kemauan kita. Tapi teman, ingat satu hal. Usahamu sudah keras, doamu sudah benar, niatmu sudah kuat. Ingat guys, sekali lagi, sadar gak sadar, kita itu punya habit yang buruk. Usaha belum seberapa, tapi pengennya banyak. Doa masih putus-putus, tapi pengennya Tuhan yang pahamin diri kita. Niat masih gak jelas, tapi pengennya banyak. Kuncinya, jadikan rasa iri itu menjadi pendorong semangat untuk berusaha lebih keras dibanding orang lain. Teman-teman pada paham omongan dan penjelasan dosen. Kok aku enggak ya? Yakin usaha kamu sudah setara sama teman-teman kamu itu. Kalau merasa, kok aku gini-gini aja ya? Teman-temanku udah begini aja. Hei, ayolah. Semua orang punya waktunya. Yang terpenting, yang harus kamu lakukan adalah kencangin usaha, kuatkan doa, dan luruskan niat. Sebenarnya, kuliah ini mau ngapain sih? Fokus utamanya apa sih? Mengejar nilai dari dosen atau mendapatkan manfaat dari perkuliahan. Ayo, bareng-bareng belajar buat jadi lebih baik lagi. Mungkin itu tanggapan dari Nela buat permasalahan yang tadi, Rauda. Terima kasih. Jadi, dari Kak Nela, intinya yang terpenting adalah kencengin usaha, kuatkan doa, dan luruskan niat. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Rasa Ruang Suara, tempat keluh kesah mahasiswi farmasi. Oh iya, jangan lupa follow dan pantengin terus IG DPP @dpp_pamul buat kelanjutan infonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.